Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah penjelasan tentang materi konsep tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf sebagai salah satu tugas UTS untuk mata kuliah MKDU Pendidikan Agama Islam di Universitas Sunan Gresik. Saya Ahmad Ridwanullah, nomor induk 2511004, program studi S1 Manajemen Pendidikan di Universitas Sunan Gresik dengan dosen pengampu Ahmad Al-Farizi, SPD MPD. Tidak hanya sebagai tugas mata kuliah, video ini adalah bentuk partisipasi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut berkontribusi untuk memberikan edukasi dan tontonan yang mendidik. Semoga video ini bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Konsep dasar etika, pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Selintas sejarah etika di Yunani, untuk pertama kalinya etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang hal-hal yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Pendasaran konseptual etika dan moral dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan santun, dan etiket dengan etika. Bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku. Tujuan moralitas bagi manusia. Moralitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alam realitas yang berada di sekitarnya. Disinilah letak pentingnya sikap kemandirian dalam pencarian nilai-nilai moral. Hubungan nilai, norma dan sanksi. Kajian nilai dan etika. 2. Nilai dan keberadaannya. 3. Dilema nilai moral. 4. Penumbuh kembangan nilai moral secara rasional. 5. Nilai dan fungsional etika dan moral. 6. Nilai moral dan sanksi. Nilai dalam kode etika profesi. A. Eksistensialitas nilai dalam kehidupan. B. Problem moral dan profesi manusia. C. Pengertian profesi. D. Dinamika perkembangan kode etik. E. Profesionalisme sebuah tuntutan. F. Profesi, kode etik, dan profesionalisme. G. Profesional kerja. H. Dasar legitimasi profesi. I. Tanggung jawab simbol kebebasan. Konsep moral. Pengertian moral. Secara etimologis, istilah moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam konteks filsafat dan pendidikan, moral berkaitan dengan ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi pendidikan moral. Tujuan utama pendidikan moral menurut Darmadia adalah membentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Pendidikan moral dalam konteks sosial dan nasional. Menurut Hamid Darmadi, pendidikan moral di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa seperti yang terkandung dalam Pancasila. Ruang lingkup moral dasar. Nilai moral, norma moral, kehendak moral, tanggung jawab moral. Tantangan moral di era modern. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan moral menghadapi tantangan besar. Nilai-nilai tradisional sering berbenturan dengan budaya instan dan materialisme modern. Prinsip-prinsip moral dasar.
keadilan, kebijakan, tanggung jawab, dan kebebasan moral. Implementasi moral dalam pendidikan agama Islam. Implementasi nilai-nilai moral dalam pendidikan agama Islam dilakukan melalui integrasi antara pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keteladanan guru. Konsep akhlak. Pengertian akhlak. Kata akhlak khuluq berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khuluq atau khuluq yang secara bahasa berarti perangai, tabiat, kebiasaan, tingkah laku, atau budi pekerti. Secara istilah, terminologi, pengertian akhlak merujuk pada suatu keadaan atau sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia. Hakikat akhlak. Hakikat akhlak terletak pada keadaan jiwa, kondisi batin yang menjadi sumber motivasi dan penggerak bagi perbuatan lahiriah. Perbedaan akhlak berdasarkan sumber nilai, sifat, dan objek bahasa. Kedudukan dan sumber akhlak. Kedudukan akhlak dalam ajaran agama Islam. 1. Sebagai penyempurna agama. 2. Buah dari akidah dan syariah. 3. Penentu beratnya timbangan. Sumber-sumber akhlak dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis Nabi. Konsep tasawuf. Konsep tasawuf adalah tentang meningkatkan diri kepada Allah melalui penggabungan antara syariat dan hakikat spiritualitas dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf adalah ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui pembersihan hati, jiwa dari sifat-sifat tercela takliyah dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji tahliyah. Tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf adalah mencapai kedekatan dengan Allah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai latihan rohaniah dan penyucian batin untuk mencapai kesatuan ruhani dengan Allah. Penganut tasawuf yakin bahwa ada komunikasi antara ruh manusia dan Tuhan melalui penghayatan secara batiniah yang menjadi jalan untuk mencapai kesatuan tersebut. Landasan tasawuf. Landasan tasawuf adalah penyucian diri dan pengembangan moralitas melalui pencucian jiwa, pendidikan perasaan, dan penyembahan Tuhan yang sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan tasawuf agar tidak menjauhkan diri dari dunia, melainkan menjadi manusia yang seimbang, aktif, dinamis, dan spiritualis. Tahapan dalam tasawuf. Para sufi menyebutkan ada beberapa tingkatan perjalanan spiritual, antara lain 1. Taubat, bertobat dengan sungguh-sungguh. 2. Zuhud, tidak terikat oleh dunia. Sabar, 3. Sabar, tabah dalam ujian. 4. Tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. 5. Ridho, menerima semua ketentuan Allah dengan tenang. 6. Mahabbah, mencintai Allah di atas segalanya. 7. Ma'rifah, mengenal Allah dengan hati yang jernih. Nilai pokok tasawuf. Nilai pokok tasawuf menurut kitab Ihya Ulumuddin adalah penyucian jiwa untuk mencapai kebahagiaan hakiki melalui tauhid, keesaan Allah, makrifat atau pengetahuan mendalam tentang Allah, serta menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, zuhud, tidak terikat duniawi, tawakal atau berserah diri kepada Allah, dan mahabbah, cinta kepada Allah. Tasawuf dalam kehidupan. Tasawuf tidak menjauh dari dunia, tapi mengajarkan keseimbangan hidup di dunia dengan hati yang selalu terikat dengan Allah. Seorang sufi sejati tetap bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, namun dengan jiwa yang bersih dan penuh cinta. Demikian penjelasan saya mengenai konsep tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Semoga video ini dapat membantu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut berkontribusi untuk memberikan edukasi dan tontonan yang mendidik.
Semoga video ini bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.